Ada seorang raja yang bernama Hizkia, sangat baik hatinya, taat kepada Allah. Pada suatu hari sangat sakit badannya, kata Nabi Yesaya, dia akan matilah. No, 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 aduh sakitnya. No, 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 sangat sedihnya. No, 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 aduh sakitnya. No, 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 sangat sedihnya. Hizkia pun berdoa kepada Tuhan Allah, tolong sembuhkan saya, hamba-Mu yang setia. Tuhan dengar doanya, sakitnya disembuhkannya. 15 tahunlah umur ditambahkannya. Yes, 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 Allahku dan Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke, kita yel-yel dulu ya. Kalau Inang mengucapkan Laskar Kristus Yes, 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 is the best. 2 kali ya. Ya. Laskar Kristus Yes, 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 is the best. Sekali lagi, Laskar Kristus Yes, 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 Allahku dahsyat. Oke, sepertinya sudah semangat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Adik-adik, walaupun kita di rumah, jangan pernah kendor semangatnya. Jangan pernah kendor kerajinannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo semuanya, adik-adik yang ada di rumah, siapkan hatinya, siapkan bukunya, siapkan Alkitabnya, penanya dan bukunya. Kita akan memuji Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari semua bangkit berdiri, kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria.
adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, siapkan hatinya, kita mau beribadah, kita berdoa. Ikutin doa Inang ya. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kebaikan-Mu. Kau beri kami kesehatan, Kau beri kami kesehatan, sukacita, kesempatan pada hari ini. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam hati kami, agar kami tetap semangat, tetap bersukacita di dalam ibadah ini, walaupun beribadah di rumah. Engkaulah Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Tolong Tuhan, sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, baiklah adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita. Siapkan buku Kidung Jemaatnya dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1. Musik. Anak-anak semuanya mari bangkit berdiri, dilipat tangannya, ditutup matanya. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Oke, adik-adik, bila hatimu sedih, bila hatimu berduka, pada siapa adik-adik mengadu? Pada siapa adik-adik berbicara? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Oke, sekarang kita angkat pujian.
berbicaralah kepada Tuhanmu. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan mengucapkan titah, yaitu titah yang pertama dalam bahasa Batak, dalam bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Batak, dan juga artinya. Sudah? Masih ingat titah yang pertama? Bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Lebih dahulu kita ucapkan dalam bahasa Indonesia. Titah pertama. 1, 2 ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Patik Parjolo. Jolo. Audo Jahoba de Batam, Nina de Bata. Dang jadi marakup au bahenongmu de Batam. Artinya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Taurat yang pertama. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan titahnya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Adik-adik tahu siapa yang suka menolong kita? Tuhan. Oke, oleh bilur-bilurnya kita akan disembuhkan. Sekarang mari kita nyanyikan bersama-sama musik. Percaya saja semua sakit hilanglah, oleh kuasa Tuhan tertolong.
adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sekarang buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya, kita cari 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga. Sudah dapat? Sudah dapat? Sudah. Sudah ya. Kak Erna akan bacakan ya. 2 Raja-Raja ayat 20. 2 Raja-Raja 20 ayat 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. 2 Raja-Raja 20 ayat 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Demikian ayat hafalan untuk kita hari ini. Demikian firman Tuhan. Sekarang marilah kita sama-sama menundukkan kepala kita dan berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tetap semangat. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saat ini kita nyanyikan lagu pujian Percaya Saja. Musik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri. Semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Semuanya boleh duduk. Baik, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mau memasuki cerita firman Tuhan. Kita akan bertumbuh melalui firman Tuhan dan kita akan bernyanyi dengan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, Inang minta supaya dipersiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dilipat tangannya, duduk yang manis ya, dan marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dari Kitab Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Inang bacakan untuk kita. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda
bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, sebelum Inang menceritakan firman ini, lebih dahulu kita akan menonton video singkat ini. Mari kita lihat sebentar video ini tentang cerita tentang Raja Hizkia. Yes, I have seen the miracles. I've seen them with my eyes. I've seen my friend named Jesus turn water into wine. Seeing is believing, believe in what I see. When you look within your heart, you'll see what I mean. I can almost see the miracles right before my eyes. He fills the nets of fishermen, turns water into wine. He feeds the hungry, cures the lame, gives sight to the blind. When I look within my heart, miracles come alive. I believe in miracles. I believe in Jesus. I believe in miracles. The power of God is with us. Heaven and earth are not so far apart. When you believe in a miracle, hold it in your heart. I can almost say that miracles happen. I can almost toss my doubts far. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sudah semuanya menonton video tadi? Semuanya mengerti? Ayo, Inang mau tanya, ada seorang raja Israel yang bernama siapa? Bernama Hizkia. Bernama Hizkia. Hizkia ini adalah raja Israel, raja yang baik hati, raja yang tulus hati, raja yang taat kepada Tuhan, raja yang setia kepada Tuhan. Tetapi dia mengalami sakit. Dan sakit yang dialaminya adalah penyakit bara. Penyakit bara ini adalah penyakit yaitu yang sudah atau yang susah lama sembuhnya. Dan mungkin sudah beberapa hari dialami oleh Raja Hizkia. Dan untuk itu Tuhan Allah berfirman kepada Yesaya, supaya Yesaya berkata kepada Raja Hizkia bahwa Hizkia tidak akan sembuh lagi dan dia sebentar lagi akan mati. Coba dulu bayangkan anak-anak sekalian. Siapa yang pernah sakit? Pasti semuanya pernah sakit. Sakit demam, flu, pilek, batuk, dan juga sampai ada lagi teman-teman kita dan bahkan ada lagi yang masih baik sudah mengalami sakit yang parah. Mengalami sakit yang parah. Coba dulu Ina mau bertanya,
Pernahkah kamu mengalami sakit yang parah? Dan pernahkah kamu mengalami sakitmu sudah berhari-hari dan sudah berminggu-minggu dan bahkan bertahun-tahun tidak sembuh? Nah, dalam firman ini adik-adik semuanya, ternyata Raja Hizkia, Raja Israel mengalami jatuh sakit dan dia mengalami sakit parah dan sangat parah sakitnya. Dan bahkan Tuhan sudah berkata kepadanya melalui Yesaya bahwa sakitnya tidak akan sembuh lagi. Coba dulu, kalau dokter berkata dan memvonis mengatakan kamu tidak akan sembuh lagi. Dan mungkin karena penyakit itu umurmu tidak akan lama lagi. Coba, ada nggak orang yang berkata, dokter berkata pernah seperti itu? Pernah. Tetapi kuasa Tuhan lebih dahsyat. Kuasa Tuhan lebih kuat. Sekalipun bahwa ketika Nabi Yesaya berkata kepada Hizkia bahwa dia akan mati. Tetapi apa yang diperbuat oleh Raja Hizkia? Dia memalingkan wajahnya. Dia berdoa secara sendirian. Dan dia memalingkan wajahnya dan dia berkata dan dia berdoa kepada Tuhan. Bahwa dia meminta kesembuhan kepada Tuhan. Bahwa dia berkata bahwa hambanya ini hamba yang setia, hamba yang tulus hati. Dan dia memohon dengan belas kasihan Tuhan supaya Tuhan Allah menyembuhkannya. Adik-adik yang sekalian yang ada di rumah, coba. Setelah tadi kita baca dalam firman ini, apakah Tuhan mendengar doanya Raja Hizkia? Apakah Tuhan menjawab doanya Raja Hizkia? Ya, benar. Tuhan mendengarkannya. Dan Tuhan menjawab doanya sesuai dengan permintaan, sesuai dengan doa yang dimintanya kepada Tuhan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan dan lalulah Raja Hizkia menangis sangat sedihnya. Dia menangis terseduh-seduh dan dia sungguh menangis. Tetapi Tuhan mendengarnya. Belum lama lagi ketika Nabi Yesaya keluar, tetapi Allah berfirman kepada Nabi Yesaya supaya Yesaya memberitahukan bahwa Tuhan mendengar doanya dan bahkan Tuhan menyembuhkannya dan Tuhan menambahkan umurnya. Berapa? Coba, tadi berapa umur yang ditambahkan Tuhan kepada Raja Hizkia? 15 apa? 15 hari? 15 bulan? 15 tahun. 15 tahun ditambahkannya lagi umurnya. Dan Tuhan menyembuhkannya dengan membuat kue ara kepada bara. Raja Hizkia akhirnya dia sembuh oleh kuasa Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, firman ini yang pertama mau menyatakan kepada kita semuanya, kepada adik-adik, yang pertama, jika kamu sakit, segeralah berdoa kepada Tuhan. Ayo, ketika kamu sakit, apa yang kamu andalkan? Obat? Ketika kamu sakit, apa yang kamu andalkan? Makanan? Ketika kamu sakit, apa yang kamu andalkan? Kekuatan? Jangan. Ketika kamu sakit, dan bahkan ketika kamu sakit ringan, flu, pilek, batuk, dan apa saja itu, segeralah apa? Segeralah berdoa. Itu yang pertama sekali. Yang harus kamu lakukan ya adik-adik ya. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah berdoa. Kemudian bisa kamu berobat, memakan obat, memakan makanan yang bergizi supaya imun kita kembali sehat.
Tetapi itu semua karena kuasa Tuhan. Itu semuanya karena kuasa Tuhan. Nah, yang kedua, adik-adik semuanya, Tuhan mendengar doamu. Yakinkah kamu bahwa Tuhan mendengar doamu? Inang harus mengatakan ini kepadamu. Kamu harus yakin. Ketika kamu berdoa, kamu jangan ragu. Ketika kamu berdoa, kamu jangan bimbang. Ketika kita berdoa, kita harus yakin penuh bahwa Tuhan harus mendengar doa kita, bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita, bahwa Tuhan akan menyembuhkan saudara-saudara kita yang mengalami sakit. Dan firman ini mengajari supaya kamu mendoakan teman-temanmu yang sakit, mendoakan orang tuamu ketika mengalami sakit, mendoakan kakakmu, mendoakan abangmu, mendoakan teman-temanmu sekalian apabila mereka sakit. Ya. Kemudian ya, yang ketiga, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang setia, tulus hati, taat kepada Allah dan melakukan apa yang baik. Ini yang ketiga sangat perlu. Doa kita akan dijawab, doa kita akan didengarkan ketika kita dalam keadaan sehat, ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita dalam keadaan senang, ketika kita dalam keadaan berduka. Ingat yang ketiga ini, doa bukan sembarang doa. Doa harus diikuti dengan perilaku. Perilaku yang bagaimana? Perbuatan yang bagaimana? Menjadi anak yang setia, menjadi anak yang tulus hati dan taat kepada Tuhan, melakukan yang baik sehingga doa kita didengarkan oleh Tuhan dan Tuhan berkenan atas doa-doa kita. Sudah mengerti? Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya jadilah anak yang setia, taat kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, jikalau pada hari Minggu ini Engkau memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan. Terima kasih juga buat firman-Mu yang telah mengajarkan anak-anak-Mu di sini supaya senantiasa hidup berdoa dalam segala kehidupannya, baik ketika di rumah, baik ketika di sekolah, maupun di mana mereka berada. Kiranya anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang tekun berdoa, yang selalu berdoa dalam hidup mereka sehari-hari. Dan Engkau telah mengajarkan dalam firman-Mu keyakinan yang penuh bahwa anak-anak-Mu yakin penuh bahwa doa-doa mereka Engkau mendengarkan, Engkau menjawab. Begitu banyak doa-doa yang dipermohonkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas doa-doa anak-Mu, mendengar doa-doa anak-Mu dan menjawab doa-doa anak-Mu, sehingga mereka bersukacita ketika mereka sudah berdoa. Dan Engkau telah mengajarkan firman-Mu melalui firman-Mu saat ini supaya anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang baik, anak-anak yang tulus hati dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tuhan, kiranya menguatkan anak-anak-Mu di sini dan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Jadikanlah mereka anak yang setia, anak yang jujur, anak yang tulus hati, supaya mereka berbuat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan supaya mereka anak yang berbakti kepada orang tuanya. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa buat seluruh anak-anak-Mu yang berada di HKBP Curup ini, anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan mengasihi mereka, memberikan kesehatan, dan juga orang tua mereka Engkau berkati, cukupkan apa yang perlu di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Adik-adik yang ada di rumah, siapa tadi yang menyimak cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta? Aku. Oke, kalau semuanya pada menyimak, Inang mau tanya, ada seorang raja, orangnya taat kepada Tuhan. Siapakah dia? Raja Hizkia. Betul. Oke, kita nyanyikan Raja Hizkia dengan penuh sukacita. Musik. Ada seorang raja yang bernama Hizkia, sangat baik hatinya, taat kepada Allah. Pada suatu hari sangat sakit badannya, kata Nabi Yesaya, dia akan matilah. No, 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 aduh sakitnya. No, 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 sangat sedihnya. No, 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 aduh sakitnya. No, 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 sangat sedihnya. Hizkia pun berdoa kepada Tuhan Allah, tolong sembuhkan saya, hamba-Mu yang setia. Tuhan dengar doanya, sakitnya disembuhkannya. 15 tahunlah umur ditambahkannya. Yes, 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 Allahku dahsyat. Yes, 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 penuh mukjizat. Yes, 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 Allahku dahsyat. Yes, 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 penuh mukjizat. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita ini dengan berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Selamat hari Minggu. Salam sehat dari kami. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ya, hari ini sampai sekarang juga kita sudah dalam suasana new normal, tatanan baru. Tapi sampai saat ini kita masih sekolah minggu beribadah di rumah. Jadi walaupun masih berada di rumah kita beribadah, jangan sampai ini ya malas ya, tetap beribadah di rumah. Oke? Oke. Yes. Iya, adik-adik yang ada di rumah, guru-guru sekolah minggu tetap rindu
lihat adik-adik, kalau ada tugas dikirim ke WA guru-guru sekolah minggu. Dari situlah guru-guru sekolah mengetahui bahwa adik-adik beribadah di rumah. Jangan kendor semangatnya, jangan kendor kerajinannya untuk memuji Tuhan. Iya adik-adik, sebenarnya Kak Erna dan guru sekolah minggu yang lainnya sedih sekali. Karena begitu banyaknya anak sekolah minggu, tapi yang mengirimkan tugas itu hanya seberapa ya Inang? Nah, jadi Kak Erna dan guru sekolah minggu yang lainnya mengajak semua adik-adik untuk kalau ada tugas itu dikirimkan yang adik-adik. Iya, kalau dari Inang, tadi ibadahnya masih di rumah. Kemudian kerajinan ibadahnya jangan kendor. Kemudian kata Kak Erna, sekian banyak anak-anak sekolah minggu, cuma beberapa orang aja yang mengirim tugas. Ingat, tugas itu adalah sebagian untuk mengisi di absen biar dapat bintang. Nanti di hari Natal ya diumumkan ya Inang. Iya, jadi pesan Inang harus ada dukungan dari orang tua. Jadi orang tuanya mengajak anak-anak sekolah minggu untuk beribadah di rumah. Kalau tidak ada dukungan orang tua, tidak akan mau anak-anak. Ya, semangat anak-anak. Nah, dari Inang Rani mengingatkan kembali selalu menjaga kesehatan, kebersihan. Kalau pergi ke pasar atau kemana, kalau memang itu harus pakai masker, ya. Rajin cuci tangan, ya. Nah, ingat, kalau kita bersungguh-sungguh, apa yang kita doakan, kita minta, kita punya kerinduan, mudah-mudahan segera kita boleh beribadah di gereja lagi. Oke? Oleh sebab itu kami semuanya guru-guru sekolah minggu menginginkan supaya anak sekolah minggu tetap beribadah di Rumah.